Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Ansul Kalam dalam tutorial penggunaan Arkas update terbaru versi 4.03 ya. Penginputan Arkas untuk update 4.0 ini ada agak berbeda sedikit dengan Arkas yang versi 3.0 sebelumnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, ada fitur-fitur yang mempermudah kita dari segi penganggaran, dari segi penatausahaan, dan segi pelaporan dan penghitungan pajak. Ya, kalau kemarin agak trouble, sekarang kita udah bagus karena perhitungan pajak itu terlihat lebih jelas, nyata, dan tidak menimbulkan selisih lebih atau selisih kurang berdasarkan pembebanan yang ada. Oke, langsung saja kita mulai dengan masuk ke aplikasi Arkas yang kita sudah install. Saya mulai langsung dari memanfaatkan aplikasinya untuk menginput BKU-nya. Instalasi ya saya anggap sudah diketahui dari download, install sama dengan melakukan instalasi printer dan lain sebagainya. Double klik pada ikon aplikasi Arkas yang muncul seperti ini, masukkan username, biasanya itu email sekolah, ya. Kemudian jangan lupa juga passwordnya. Kemudian passwordnya, oke. Fitur menu hampir agak berbeda dengan yang versi 3.0. Ini lebih bagus fiturnya. Kemudian kita akan masuk kalau kita mau membuat proses penganggaran atau menggeser anggaran atau melakukan perubahan-perubahan anggaran, maka kita masuk ke menu penganggaran atau ingin melihat anggaran dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita ingin menginput BKU, seperti yang akan saya lanjut penjelasannya pada saat ini, maka kita masuk ke menu penatausahaan. Penatausahaan, sehingga di penatausahaan ini biasanya kita awali dengan aktivasi BKU. Itu saya tidak akan jelaskan lagi karena kita sudah lebih tahu. Double klik saja pada BKU yang akan dibuka, kemudian kita akan dipandu dengan pertanyaan untuk mengaktifasi BKU. Nah, kalau dia sudah aktif, berarti BKU itu sudah siap digunakan. Kebetulan sudah aktif untuk bulan Agustus, tapi dalam posisi draft berarti masih bisa berubah atau BKU-nya belum ditutup. Oke, kita masuk kepada BKU untuk bulan Agustus. Langsung double klik pada icon BKU-nya. Kita diarahkan pada menu inputan BKU semacam ini. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik tambah pembelanjaan. Kalau kita belanja menggunakan Shipla, maka dicentang kolom Shipla. Kalau kita tidak menggunakan Shipla, maka tidak perlu dicentang. Kemudian masuk pada tanggal pembelanjaan, misalnya tanggal 6, tanggal ya, 11 ya. Kemudian pilih untuk pembelanjaan apa tunai atau non tunai seperti ini. Karena kita menggunakan non tunai, maka kita memilih non tunai. Selanjutnya, kalau kita menggunakan toko, berarti kita langsung memasukkan nama toko di icon ini. Tapi kalau kita tidak menggunakan toko, dalam artian kita menggunakan jasa pribadi atau perorangan, itu berarti kita atau membayar kepada seseorang, maka kita mencentang tidak menggunakan nama toko atau lembaga atau badan, sehingga akan muncul permintaan nama orang. Saya coba misalnya saya centang ini, ya.
maka akan berubah menunya. Yang tadinya saya tidak centang, dia menunya minta nama toko atau badan usaha, tapi setelah saya centang, karena saya hanya memanfaatkan orang atau pribadi yang akan kita bayarkan transaksinya, seperti pembayaran upah, gaji, perorangan, dan lain sebagainya, atau pembayaran transport kepada seseorang atau jasa-jasa lain, maka saya centang tidak menggunakan nama toko, maka yang akan muncul pada kolom permintaan adalah nama orang si penerima pembayaran. Nah, ini perbedaannya dengan yang lain. Oke, untuk selanjutnya kalau saya menggunakan dulu nama toko, karena saya akan penjelasannya akan berhubungan dengan penghitungan pajak. Misalnya saya menggunakan nama toko, ini opsional, toko apa saja sesuai dengan nota transaksi yang terjadi. Toko misalnya ABCD ya, penting tadi sih opsional. Cuma Pak Ibu yang perlu diperhatikan adalah NPWP dengan nomor HP. Ya. Kemudian alamatnya di mana, toko apa ya, alamatnya misalnya, ya. Kemudian nomor teleponnya, nah, kemudian NPWP-nya, ya kalau ada diisi di sini NPWP-nya, kalau tidak ada berarti kita centang tidak menggunakan NPWP. Kalau ada kita ketik di sini kolom ini, ya. Kalau tidak kita gunakan tidak ada NPWP. Oke, setelah kita centang tidak menggunakan NPWP berarti permintaan ini tidak ada lagi ya, tidak memiliki NPWP. Kemudian kita lanjut. Ya. Setelah kita lanjut, kita masuk kepada permintaan nomor nota opsional. Nota ini berdasarkan nota belanja yang Bapak Ibu eh, terbitkan lewat kwitansi, diterbitkan di pembelanjaan baik dengan Sipla maupun kemudian Bapak Ibu membuat penomorannya dalam bentuk nomor referensi BKK, itu opsional, tergantung penomoran menurut Bapak dan Ibu pengkodeannya. Misalnya saya buat nomor 12, ya. Kemudian tanggal notanya misalnya tanggal 7, tanggal 7. Kemudian kegiatan belanjanya, nah ini. Kegiatan belanja kita misalnya masuk kepada item, saya ngambilnya yang belanja barang dulu Bapak dan Ibu karena itu ada hubungan dengan toko, ya pengadaan mobilier, pengembangan sarana prasarana, kemudian kita masuk dengan belanja modal, ada berhubungan dengan barang, kita butuh rak kayu, kursi, dan semuanya kita gunakan, oke, muncul semua. HPP dari setiap harga ini bisa diganti, jika misalnya ini, tapi tidak boleh lebih dari melewati daripada harga maksimum. Harga maksimum ini 1.600.000. Misalnya kita dapatnya 1.590.000, ya. Nah, 90.000, ya ini bisa diganti, ada opsionalnya. Nah, misalnya ini kursi yang tadinya dianggarkan 500, kita dapat 495.000, langsung diganti opsionalnya. Ya. Jadi tidak tergantung pada penetapan harga yang kita anggarkan, masih bisa dirubah-rubah sesuai dengan kenyataan belanja yang kita dapatkan dari bukti pembelanjaan. Kemudian kita lanjut. Oke, di sini kita akan masuk kepada perhitungan pajak. Karena pembelanjaan di atas 2 juta, maka dikenakan PPN 11,5% untuk pembelanjaan. Kemudian yang kedua, perhitungannya sudah otomatis dan ini yang harus kita setorkan atau kita laporkan. Kalau misalnya penjual atau toko
menarik harga beserta PPN, berarti pajak sudah termasuk dengan harga yang kita setorkan kepada toko atau tempat kita membeli. Artinya, bendahara atau kita sebagai pelaksana pengelola keuangan itu sudah menyerahkan pembelanjaan harga barang dengan pajak kepada penjual. Sehingga bisa saya ini kita hapus, artinya yang belanja yang 2.774 ini tambah PPN itu sudah kita setorkan sepenuhnya kepada pembeli. Ya. Kalau mereka yang menyetorkan membayarkan ke pajak, tinggal minta buktinya. Kemudian kalau kita yang menyetorkan, maka aplikasi ini akan kita gunakan. Kalau mereka yang menyetorkan mungkin kita hapus, ya, kita hapus berarti kita tidak menggunakan. Artinya 3.080.000 ini adalah harga bersama pajak yang kita transaksikan transfer kepada penjual, sehingga kita tidak kewajiban lagi untuk menyetor pajak, tetapi kita harus memastikan dengan meminta bukti setoran dari tempat kita berbelanja. Kalau kita menarik kembali pajak yang kita akan setorkan sendiri lewat pengelolaan dari bendahara, maka kita gunakan pajak sehingga dari jumlah belanja 3.080.000 ini yang ditransfer sebenarnya ke pembeli adalah 2.774.775.000, kemudian ditransfer untuk pembayaran pajak 305.225 rupiah misalnya. Ini hanya ini perbedaannya. Apa kita mau memotong sendiri, kemudian kita setorkan, atau kita menyerahkan sepenuhnya kepada pembeli dengan catatan kita memastikan bahwa pajaknya terbayarkan. Kemudian kita simpan. Ini saya menggunakan, saya ambil pajaknya biar nanti saya akan setorkan ke negara. Jadi aplikasinya begini, saya menggunakan pajak simpan. Sehingga transaksi yang kita input belanja mobilier tentunya 3.100.000, anggaran 3.100.000 karena ada pengurangan daripada dapatnya yang lebih murah sehingga yang dibelanjakan tinggal 3.080.000, kemudian pajaknya 300 lebih karena saya tarik, kemudian nanti saya akan setorkan sehingga saya bisa pastikan bahwa pajak itu terbayarkan ke negara. Yang kedua yang perlu kita pertimbangkan adalah pada Arkas versi 4.0 ini, karena dia sudah menghitung otomatis PPh, kita terbawa kepada pembayaran gaji tenaga keamanan sekolah yang rata-rata per bulannya 1 juta. Berarti kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001, ini ada undang-undangnya Nomor 7 tahun 2001 tentang penghasilan tidak kena pajak. Ya, ini penghasilan tidak kena pajak. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2001 tentang penghasilan tidak kena pajak dan harmonisasi peraturan perpajakan. Ini kita harus mempertimbangkan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan jumlah tanggungan. Ya, tidak kawin, dia dapat tarif PTKP pengurang pajak itu sebesar 54 juta. Kawin 58 juta pengurang pajaknya, jadi penghasilan di bawah 58 juta mungkin tidak kena karena dia akan dapat pengurangan 58 juta, kemudian 63 juta kalau dia sudah kawin anak 1, dan seterusnya sampai pada kawin anak 3 72 juta, dan seterusnya. Nah, ini yang kita pertimbangkan. Kalau kita menghitung bahwa gaji honorer 1 juta 1 bulan, artinya pada posisi itu bahwa penghasilan per harinya di bawah dari 450.000 atau di bawah dari 300.000. Kalau kita kalikan selama 1 bulan kali 12 ya, kali 1 juta, berarti hanya ada 12 juta, sementara
eh, yang bersangkutan kalau belum kawin saja dapat pengeluaran 54 juta. Artinya penghasilannya selama 1 tahun atau 1 bulan ya, itu belum mencukupi untuk dikenakan pajak penghasilan. Jadi 12 juta dikali 12 berarti dia sekitar 48, 12 juta ya kali 12 ya. Oleh karenanya hal-hal ini yang perlu kita pertimbangkan, tapi menurut saya bahwa penghasilan yang di bawah 300 450 pajak penghasilan ini ada referensinya batas upah untuk penghasilan ini ya. PPh pasal 21 dikenakan PPh pasal 21, artinya secara praktis pekerja lepas menerima berdasarkan hitungan hari kerja penghasilan tidak kena pajak berada pada di angka 450 ya. Jadi 450 minimal 300, artinya logikanya bahwa kalau gajinya 1 juta 1 bulan berarti penghasilannya 1 hari itu tidak sampai 300.000 sehingga otomatis dia tidak dikenakan pajak. Tapi untuk supaya lancarnya proses inputan BKU, Bapak Ibu input saja, nanti pada saat kita akan melakukan pertanggungjawaban, ya, ini akan kita pertanggungjawaban, nanti kita jelaskan, yang jelas kita akan laporkan saja sesuai hitungan aplikasi, karena ini tidak bisa lagi dirubah, cuma pada saat pertanyaan dijelaskan bahwa pajak ini kalau memang belum si penerimanya belum menyetor karena memang batasan penghasilan mereka tidak cukup untuk membayar pajak. Itu menurut saya, dan mudah-mudahan masih ada pemikiran-pemikiran banding yang lainnya. Oke, terima kasih dan salam jumpa, salam merdeka.